Berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Saya ingin berbagi pengalaman saat saya menyutradarin sinetron Ajaib. Serial sinetron Ajaib ini awalnya sudah tayang 4 episode sebelumnya. Nah, namun konon rumor yang ada buat stasiun TV waktu itu, TPI juga merasa kurang puas, demikian yang saya terima, maupun dari pihak Multivision sendiri. Ramu Jabinya merasa ekspektasinya tidak seperti yang diharapkan. Nah, saya direkomendasi sama Shoki, kebetulan Shoki Sani itu putranya Pak Asrul Sani. Direkomendasi sama itu karena saya sahabatan dengan Shoki. Terus kemudian Shoki menghubungi, waktu itu saya masih di Balikpapan, saya sedang persiapan membuat dokumenter di Balikpapan sama Pak Yusanto. Nah, ketika di sana saya dihubungi Shoki, kapan pulang dari Balikpapan. Terus kemudian bulan saya masih survei, jadi belum syuting, jadi saya bilang besok atau lusa saya pulang. Terus kemudian Shoki mengatur jadwal ketemu dengan line produsernya. Ketika saya pulang dari Balikpapan, saya langsung menemui Shoki di Multivision. Waktu itu Shoki menjadi co-writer, menjadi penulis co-writer untuk serial Ajaib itu. Dan saya ditemukan line producer, kita omong punya omong. Terus saya kasih lihat soril-soril saya dari Cinta Terbagi 5, dari Biar Cinta Memilih, Akibat Perkawinan Bebas, Jalan ke Surga. Terus kemudian line producer itu cocok. Mulailah saya dikasih treatment dari sinopsis, treatment saya baca untuk menyiapkan image making yang ingin saya bikin. Nah, dari membaca sinopsis hingga treatment itu diajaklah saya berdiskusi mengenai alur cerita. Nah, cerita serial Ajaib ini memang diadaptasi. Sebenarnya kalau diadaptasi juga kurang pas karena tidak mirip banget ya, hanya diinspirasi dari sebuah serial Cekoslovakia atau Eropa ya. Nah, diinspirasi dari situ, dari sebuah pohon yang dipotong, kemudian pohon itu memang ada penghuni makhluk halusnya gitu. Setiap pohon yang dipotong ada yang dibikin meja, ada yang dibikin lemari, ada yang dibikin kursi dan lemari, kursi, dan itu selalu menjadi ajaib. Nah, saya kebagian tongkat ajaib karena itu tongkat itu bisa berubah apapun sekehendak yang menemukan atau memiliki tongkat itu. Dan yang menemukan yang memiliki tongkat itu seorang anak kecil. Nah, pada saat itu mengcasting anak-anak kecil memang banyak sekali anak-anak yang sudah bisa acting di depan sinetron. Namun saya pesan dengan casting director, saya ingin artinya yang tidak tidak stereotip itu yang ngomongnya, ibu saya mau pergi ya ibu, misalnya seperti itu, yang seperti drama pentas itu. Jujur saya tidak sejalan, tidak sepaham gitu ya dengan pemain-pemain anak-anak yang seperti itu. Jadi saya dikasih pilihan beberapa dari casting director dan saya milih yang dia punya soul yang bagus, punya aura yang bagus, dan kebetulan juga disetujui sama line producer, disetujui. Nah, kemudian kita mencari peran-peran pendukung, dan untuk komedi-komedi waktu itu saya percayakan sama Heru Bosbro, saya milih Heru Bosbro dan didampingin juga sama Virni Ismail. Nah, mereka lah pendukung di sinetron Ajaib itu. Nah, saya membuat sedemikian rupa, dan karena mindset saya, pemahaman saya dan saya jujur saya pembuat sinetron tapi saya lebih sering nonton film. Bahkan saya koleksi film itu banyak sekali dari berbagai negara, dan saya memfokuskan untuk membuat, sekalipun bikin sinetron ya
bikinlah seperti film gitu. Jadi itu ya disiplin yang saya terapkan pada diri saya sendiri. Mohon maaf mungkin kalau kurang berkenan dengan teman-teman yang lain, tapi itulah saya. Jadi mohon dimaklumi mindset saya ke sana. Jadi saya juga selalu meminta pemecahan shotnya. Saya berusaha tidak seperti umumnya yang lebar, medium, close up, lebar, medium, close up gitu. Buat saya ya terlalu stereotip kalau membuat seperti itu. Sekalipun kalau alasan untuk mengejar stripping saat ini, sebenarnya juga ada metode buat saya untuk membuat stripping pun ada metode yang tidak harus stereotip gitu. Nah, cuma itu harus diawali dari kiat para kreatornya masing-masing, karena ketika saya bikin sinetron ajaib ini pun itu dikasih waktu 4 hari gitu kan. 4 hari dengan kondisi waktu itu ada setengah hujan juga cuacanya. Cuma alhamdulillah gitu, shot-shot yang ingin saya bikin, efek-efek yang ingin saya bikin juga bisa tercapai, karena sebelumnya saya pernah kerjasama juga di Multivision tuh ketika bikin Gadis Korek Api. Jadi saya juga kenal special efeknya. Jadi sebelum saya membuat shot efek-efek di situ, saya konsultasi dulu dengan special efek. Kalau saya bikin ini cukup nggak waktunya, gimana gitu. Terus kemudian diskusi, kalau begini bisa, kalau begini bisa. Nah, pembahasan antara, karena itu kan sinetron weekly ya, seminggu kali tayang waktu itu. Jadi kalau gitu dibikin dulu Mas, kalau yang efek-efek. Kalau misalnya kalau Mas Teguh mau minta efek-efek seperti itu dan tidak kelihatan benangnya, tidak kena kelihatan blue screen-nya gitu, dan supaya bisa kelihatan real, yang efek-efek tolong dijadwalkan dulu. Oke, saya minta sama asisten saya untuk menjadwalkan syuting efek-efek itu dulu supaya cukup untuk mengejar waktunya ya. Prioritas efek-efek yang mau saya bikin itu saya beri prioritas untuk syuting hari pertama, hari kedua, sehingga begitu hari pertama, hari kedua itu selesai langsung kirim ke editing di Multivision untuk bikin efeknya. Nah, setelah syuting selesai, hari kelimanya saya menunggu kabar untuk offline ya. Offline itu paling nggak susunan dari awal hingga akhir itu tersambung dulu, baru setelah itu saya dipertemukan sama editornya. Kalau nggak salah waktu itu editornya Pak Frasat ya. Pak Frasat ini menurut saya editor yang jeli dan kompeten ya. Jadi ketika saya duduk sama Pak Frasat juga alhamdulillah sesuai seleranya dan persepsinya ya. Dan ketika Pak Ram Munjabi ngeliat pun, sebelum saya diajak ngobrol sama Pak Ram, sebelum Pak Ram itu duduk di meja editing, Pak Frasat udah this is a good one gitu. Dan saya lega, artinya alhamdulillah saya tidak tidak mengecewakan lah. Yang pertama itu tidak yang seperti episode-episode sebelumnya, karena konon kabarnya saya juga belum pernah lihat ya episode 1 sampai 4 itu, tapi konon kabarnya Pak Ram kurang berkenan gitu saja. Tapi ketika saya di editing, alhamdulillah Pak Ram tidak ada komentar. Setelah Frasat ngomong di sisi Gutman, Pak Ram juga kemudian keluar gitu. Nah, karena waktu itu saya juga mau bikin dokumenter lagi, dan ketika mau bikin episode berikutnya, karena itu kan weekly, tapi jadi saya bikin episode 5 misalnya, sudah ada yang persiapan untuk syuting episode 6 waktu itu. Jadi saya ditargetkan untuk episode 7. Nah, ketika antara saya mau syuting dokumenter dan mempersiapkan episode 7, ternyata episode 6 kalau rating saya alhamdulillah naik ya, waktu ditayangkan ratingnya naik, tapi di episode 6 yang setelah saya itu katanya ratingnya turun, dan sehingga episode 7 nggak jadi diteruskan gitu. Nah, tapi ada yang mengatakan karena
kalau saya terus yang bikin, permintaannya macam-macam, mungkin biaya produksinya jadi mahal gitu ya. Tapi setidaknya saya sudah berusaha, sekalipun shotnya atau pengadikannya saya berusaha sedemikian rupa, namun apa namanya, Pak Aram tidak kecewa, kemudian rating juga waktu itu naik, gitu. Cuma karena ketentuan sistem produksi sehingga saya tidak melanjutkan di episode 6. Namun itulah yang bisa saya berikan, itulah yang bisa saya sumbangkan, sekemampuan saya, pemahaman ilmu film yang saya lihat, saya pelajarin pada saat itu, dewasa itu yang jadi saya selalu berusaha maksimal, saya selalu berusaha meminta yang bagaimana supaya looknya berbeda gitu ya. Dan saya mencari tim yang mau mendukung apa yang ingin saya visualkan, dan alhamdulillah teman-teman yang saya pilih selalu mendukung sampai mencapai visual yang saya inginkan. Demikian yang bisa saya sampaikan yang masih teringat di ingatan saya. Semoga ada beberapa hal yang berguna buat para pemirsa YouTube dimanapun berada, dan mohon maaf kata bila ada kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan atau persepsi yang tidak berkenan di hati. Terima kasih sudah menyimak channel Thesis Picture, semoga banyak manfaatnya, dan sampai bertemu di tema berikutnya.